dan tenang diterpa hembusan angin dari ufuk selatan. Kisah ini bermula ketika kota suci ini menjadi saksi dan sejarah penting yang mana dunia mencatatnya. Pada tahun 637 Masehi, pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid berhasil menaklukkan kota Damaskus. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian melakukan perjalanan ke Yerusalem dan menerima penyerahan kota tersebut. Namun pada saat ini Yerusalem dipegang oleh Raja Balduin IV, raja Kristen yang dijuluki King of Lepra atau Raja Lepra karena penyakit lepra yang dideritanya. Ia mewarisi tahta kerajaan untuk menjaga dan merawat kota Yerusalem hingga saat ini. Berpindah ke kediaman Salahuddin. Hei Salahuddin, apa yang akan kamu lakukan sekarang setelah menaklukkan beberapa wilayah di dataran Timur Tengah ini? Tenang Paman, aku akan kembali kepada tujuanku, yaitu untuk menyatukan dan membebaskan umat Islam. Semoga Allah selalu melindungimu dan membimbingmu. Amin. Namun, aku ingin bertanya kepadamu Salahuddin. Apakah itu wahai Paman? Yerusalem? Mas? Sementara itu di kota Yerusalem, umat muslim sedang beribadah dan melakukan aktivitas seperti biasa. Namun, Guy de Lusignan, ipar dari Raja Balduin IV dan tangan kanannya, yaitu Reynald de Chatillon, selalu mengusik dan mengganggu umat muslim. Namun hal itu selalu dicegah oleh Balduin IV. Apa yang kau lakukan bajingan? Hah, dasar muslim payah. Andai saja Raja Yerusalem berganti, kupastikan kubunuh kalian semua. Sudah Renal, ayo kita pergi sebelum Raja melihat kita. Berpindah kembali ke Salahuddin. Lalu Salahuddin pun berpikir serius dan menanggapi pertanyaan pamannya itu. Yerusalem tidak sekarang Paman. Mereka dipimpin oleh Raja Balduin IV yang menjamin keselamatan. Bukan tentang itu saja Salahuddin. Ingat, kota itu kota suci. Rasulullah SAW pernah Isra Miraj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Khalifah Umar pun pernah membebaskan Yerusalem dan merebut dari tangan Kristen. Lantas, kapan Salahuddin? Belum waktunya Paman. Insyaallah suatu hari nanti, insyaallah. Suatu hari, para peziarah yang berkumpul di pelabuhan Jeddah dari seluruh Afrika Utara untuk perjalanan terakhir haji ke Mekah. Mereka semua dihadang oleh Reynald. Reynald terkenal dengan kekejamannya hingga
dia pun membantai kaum muslimin saat itu. Dan salah satu korbannya yaitu adik Salahuddin. Waduh, ketutupan ko asap. Tuan, ada informasi yang saya ingin sampaikan. Informasi apakah itu? Silakan. Saya mendapat informasi kalau Reynal sudah membantai orang-orang Muslim yang akan berangkat haji ke Mekah. Apakah itu benar? Itu sangat berbahaya. Bagaimana jika Salahuddin pasukannya? Apakah kau meragukan tentara salib? Kau tidak tahu? Salahuddin sudah bukan kota Mesir dan Damaskus. Diam! Salahuddin telah mencapai Jordan dengan 200.000 pasukan. Aku akan memimpin pasukan. Assemble the army. Ya! Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Salahuddin. Waalaikumsalam. Kaum muslimin yang berangkat dari Jeddah yang akan melaksanakan ibadah haji ke Mekah, mereka semua dibantai oleh Reynal dan pasukannya. Dan salah satu korbannya adalah adikmu Tuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, aku bunuh. Demi Allah akan kubunuh Reynal dengan tanganku sendiri.
Siapkan pasukan. Mari kita berangkat ke Yerusalem. Baik Tuan. Kita selamatkan umat muslim yang di sana. Lalu pasukan Salahuddin berangkat menuju Yerusalem dan dihadang oleh pasukan Kristen Raja Baldwin IV hingga pertemuan antara Salahuddin dan Baldwin IV pun terjadi. Bajunya pendek. Jadi kurang gagah. Aku harap kau tarik mundur pasukanmu dan berikan masalah ini kepadaku. Aku harap kau mundur dengan selamat ke Damaskus. Rena di Castillon akan aku hukum. Aku berjanji. Mundur atau kita semua akan mati di sini. Sepakat? Dan kirim tabibku. Assalamualaikum. Rena di Castillon bawa ke sini. Berlutut. Aku penjaga perdamaian di kota suci ini. Aku Raja Yerusalem. I am Jerusalem. Cepat bawa dia ke penjara. Rena pun dipenjara. Namun saat hendak berjalan, Raja Baldwin IV sempoyongan. Penyakit lepra yang dideritanya kambuh hingga dia pun dibawa ke singgasana dan dirawat, diobati oleh tabib utusan dari Salahuddin.
Tuan, ada tabib utusan Salahuddin. Silakan untuk masuk. Tahan lo kangen kamu. Raja Balwin IV pun diobati oleh tabib yang diutus oleh Salahuddin dan ditemani adiknya yaitu Ratu Sibila. Izinkan saya untuk mengobati Anda, Tuan. Silakan. Kalau dua anak parisa. Ya, selesai, Tuan. Baik, terima kasih. Segera antar dia pulang sampai selamat kalian. Baik, Tuan. Ini adikku. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raja Balwin IV dikabarkan meninggal dunia. Hingga tahta kerajaan berpindah ke tangan Gai Lusignan, suami dari Ratu Sibila. Waduh, dengan kalau kata, saya nyusul ke nemikan ada tanda. Tuh, alah. Karena hal itu, tahta kerajaan berpindah ke tangan Gai de Lusignan, suami dari Sibila, dan berita itu pun sampai kepada Salahuddin. Tuan, ada kabar mengenai Yerusalem. Kabar apakah itu? Raja Balwin IV telah meninggal dunia. Dan sekarang Gai Lusignan telah menjadi Raja Yerusalem. Baik, panggil dua utusanku. Akan kubuat surat untuk disampaikan kepada Raja Yerusalem. Baik, Tuan.
tolong sampaikan pesan ini kepada Raja Yerusalem. Baik, Tuan. Tuan, ada dua utusan muslim yang ingin mereka sampaikan. Bawa dia masuk. Baik, Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan menuntut agar jenazah saudara perempuannya dikembalikan. Pemimpin mereka bertanggung jawab dan sebaiknya menyerahkan Yerusalem. Banyak bacot kau. Bawa penggalang kepala ini ke Damaskus. Kalau eta digano. Assemble the army.
dan Rena Katilon harus dipukul mundur oleh pasukan Salahuddin. Tentara salib yang dipimpin Kai Delusignan dan Rena Katilon harus dipukul mundur oleh pasukan Salahuddin, sehingga Rena pun berhasil ditangkap dan dibunuh atas dasar pelanggaran dan kekejaman yang telah dia lakukan kepada kaum muslim, dan Gai Delusignan pun menjadi tawanan perang. Raja tidak membunuh raja. Raja tidak membunuh raja. Seharusnya kau belajar dari Raja Badwin. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Perang itu pun berlangsung sangat sengit. Balian dari Ibelin yang merupakan pertahanan terakhir tentara salib Kristen Yerusalem harus mengakui kekuatan besar dari tentara Muslim Salahuddin. Hingga Salahuddin pun mampu menaklukkan Yerusalem setelah melakukan pengapungan selama sekitar 1 bulan, dari tanggal 20 September hingga 2 Oktober 1187 Masehi. Pada tanggal 2 Oktober, kota itu menyerah kepada pasukan Salahuddin setelah 88 tahun dikuasai oleh kaum Kristen. Kapal, Sebaiknya kau serahkan kota Yerusalem kepadaku, dan kita buat kesepakatan. Kau menawarkan kesepakatan, sedangkan aku tidak meminta apapun. Aku akan memberikan kepadamu jaminan keamanan semuanya. Anak-anak, wanita, orang tua, dan seluruh pasukanmu. Ratumu dan rajamu yang tertawan itu. Orang-orang Kristen dahulu membantai Islam untuk merebut kota ini. Aku bukan orang itu. Aku Salahuddin.
Salahuddin. Kalau begitu, dengan kesepakatan ini, aku serahkan Yerusalem. Takbir. 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 Yerusalem pun takluk dan Salahuddin berhasil menguasainya hingga Yerusalem menjadi ibu kota Palestina sampai saat ini. Sejarah mencatatnya dan dunia menjadi saksi. Itulah dia Salahuddin, sang penakluk Yerusalem.